Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga akan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita atau tolak ukur untuk kita lebih semangat beribadah atau lebih malas untuk beribadah, atau lebih semangat untuk bermaksiat atau malas untuk bermaksiat. Karena bahan bakar tersebut yang akan menjadi pemopang untuk kita, yang akan menjadi pendukung untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, beliau berkata bahwasanya man akala al-halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Siapa yang makan dari makanan yang halal, artinya keluarga kita kasih nafkah dengan yang halal, anak kita beri harta dari harta yang halal, orang tua kita beri nafkah dengan harta yang halal. Ata'at jawarihuhu, maka orang-orang yang kita beri nafkah dengan halal, orang yang makan dengan makanan yang halal, maka semua anggota badannya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'a am aba, dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sudah mengisi badannya dengan makanan yang halal, maka dijamin oleh baginda Nabi dia akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'a am aba, dia mau untuk beribadah ataupun tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia telah mencukupi makanan-makanan yang dia makan dengan hal-hal yang halal, dengan hasil yang halal, semua barang-barang atau makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dengan makanan yang halal, maka secara otomatis dia akan selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak akan pernah mau untuk melakukan atau melaksanakan hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya sudah tubuh kita sudah diberikan makanan yang halal, maka semua yang menjadi bahan bakar tersebut akan membawa kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, beliau berkata, "Wa man akala al-haram," dan siapa-siapa yang makan dari makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Siapa-siapa yang makan dari makanan yang haram, maka badannya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia akan lebih semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tubuhnya akan malas untuk dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain baginda Nabi telah menyebutkan bahwasanya kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, semua daging. Jadi manusia kalau seandainya dia makanannya dari makanan yang haram, berarti orang tersebut fannaru aula bihi, maka nerakanya Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang lebih pantas, lebih cocok untuk ditempati oleh orang tersebut. Makanya harus kita jaga supaya keluarga kita tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak makan dari makanan yang haram. Sebagai suami harus selalu menjaga keluarganya supaya tidak diberi nafkah dengan nafkah yang haram. Maka sepantasnya sebagai seorang suami ketika menafkahi keluarganya selalu menjaga supaya mencari harta yang halal, supaya selalu berusaha mencari nafkah yang halal, mencari pekerjaan yang halal. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak akan mungkin lama hidup di dunia ini. Makanya dengan waktu yang sebentar ini jangan sampai menjadi penyesalan nanti di akhirat yang insya Allah tidak ada penghujungnya ketika kita hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu bahwasanya istri-istri di zaman terdahulu, zaman-zaman dulu 400-300 tahun yang lalu, mereka itu ketika suaminya akan keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, seorang istri pasti selalu mengingatkan suaminya dan seraya berkata, "Wahai suamiku, sesungguhnya aku ini bisa sabar untuk tidak makan sehari ataupun 2 hari, akan tetapi aku tidak akan pernah bisa sabar kalau seandainya engkau memberi nafkah, memberi makanan kepada keluarga, kepadaku dengan makanan yang haram,
maka kami tidak akan pernah bisa sabar kalau seandainya kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus lebih semangat untuk mencari nafkah yang halal dan jadikan istri-istri kita sebagai orang yang solehah, yang bisa menuntun suaminya untuk bisa selalu semangat mencari harta yang halal, dan untuk membimbing keluarganya, bisa menuntun keluarganya mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya bisa untuk menuntun keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung, ketika kita sudah mencari hal yang halal, makanan yang halal, nafkah yang halal, berarti kita sudah membuat bahagia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ketika kita sudah membahagiakan baginda Nabi, nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dibahagiakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.